Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur tak henti-hentinya tentu saja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita sama-sama diberikan kesempatan untuk sama-sama hadir pada malam hari ini dalam rangka kajian Rebuan Yayasan Zizkes BSNI ya. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, dan semoga Allah juga mencurahkan karunia-Nya kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabiin dan orang-orang yang senantiasa istiqomah hingga yaumil akhir menggenggam sunnahnya, dan semoga kita nantinya akan menjadi orang yang akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Baik Bapak dan Ibu peserta kajian Rebuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, adapun tema kita pada malam hari ini yaitu resep menjadi manusia yang terbaik. Dalam surat At-Tin ayat 4, sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Dan juga ada kutipan ya, hadis pendek, khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia adalah yang senantiasa dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Dan kemudian pertanyaannya, jika semua orang itu sudah menjadi manusia yang baik ya, bagaimana kita akan menjadi manusia yang terbaik? Tentu saja akan ada resep-resepnya. Oleh karena itu pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita seorang ustadz yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Ustadz Ulistofa M. Ali, LCDIP, yang akan insya Allah akan menyampaikan materinya pada malam hari ini ya. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Bang Dimas. Bang Dimas posisinya di Bengkulu ya? Siap Ustadz, ya di Bengkulu ini kebetulan cuacanya lagi hujan deras sekarang Ustadz. Alan. Ini dari se-Indonesia ya, bahkan boleh jadi bisa di luar negeri ya, bisa, karena saya posting juga di beberapa Telegram saya dan di Facebook saya nih. Iya Ustadz. Oke, terima kasih Bang Dimas. Siap Ustadz, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Fa'usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Innallaha yuhibbu ahadakum idza amala amalan an yutqinahu. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sadaqallahul azim wa sadaqa an-nabiy wa ar-rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Dr. Basuki, Dr. Prita, segenap pengurus BSMI, keluarga besar Jakarta Islamic Hospital, Klinik Al-Fauzan, serta seluruh relawan dimanapun berada, yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa ta'zim saya. Sungguh ini malam adalah yang terbaik untuk kita semuanya di bulan Rabiul Awal, di pertengahan Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah,
Allah kembali mempertemukan kita dalam suasana iman Islam, sehat walafiat, dan menggunakan kesempatan waktu terbaik kita untuk mentafaqquh fid din, mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala untuk kita bekal kehidupan di dunia, wabil khusus nanti untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, Ahlul Bait, para sahabatnya, serta para penerus perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, untuk yang kesekian kali saya silaturahim virtual dengan Bapak Ibu semuanya, ya. Pengennya kita segera bermuajah secara offline ya, tapi justru dengan online seperti ini bisa dihadiri dimanapun berada di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri ya. Nah memang untuk mencari pembahasan tidak mudah ya. Akhirnya ketemulah tema menjadi yang terbaik ya. Resep menjadi manusia terbaik ya. Kalau berbicara resep, Klinikal Fauzan, Jakarta Islamic Center, Jakarta Islamic Hospital, itu udah familiar ya resep. Dari resep itulah kita berharap pasien kita, customer kita ya, yang kita layani itu sehat ya, itu sembuh ya, itu pulih ya. Resep menjadi manusia yang terbaik, karena memang kita berharap kita menjadi manusia yang terbaik ya, di hadapan manusia dan di hadapan Allah SWT. Jadi nanti ada dua dimensi ya, menjadi terbaik di dunia dengan aktivitas sosial kita, dan menjadi terbaik di pandangan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat ya. Next ya. Nah ini tentu kita semuanya ingin menjadi yang terbaik. Karena penciptaan manusia adalah menjadi yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tadi Bang Dimas sudah menyebutkan ya, mengingatkan kita semuanya bahwa penciptaan kita itu dibandingkan makhluk-makhluk yang lain yang jutaan spesies ya, itu kita tuh ahsani taqwim, terbaik ya, mengalahkan yang lainnya, langit, bumi, gunung ya, bintang ya, fi ahsani taqwim. Tentu kita berharap tidak hanya rupa ya, tidak hanya penciptaan fisik kita yang terbaik, tetapi perilaku kita, amalan kita, ya, peribadatan kita itu yang terbaik di mata manusia, dan lebih lagi adalah di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memiliki kehidupan ini Allah, yang menciptakan Allah ya, dan Allah punya aturan, punya syariat. Dengan aturan itu, dengan syariat itu, ketika kita lakukan, kita akan menjadi yang terbaik juga ya. Nah, Rasulullah pun demikian. Rasulullah itu dalam banyak kesempatan menyampaikan bahwa Allah itu senang ketika seseorang itu melakukan segala sesuatu itu dilakukan dengan anyutkinahu, dilakukan secara terbaik, secara sempurna, secara profesional ya, anyutkinahu ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya itu tanpa ada celah, tanpa ada aib, tanpa ada kekurangan, nah kita berusaha untuk ya mengakhlaki ya, dengan berakhlak dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, menuju yang sempurna gitu ya, menuju yang sempurna. Karena kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Resepnya bagaimana? Saya coba mencari referensi hadis-hadis Rasulullah SAW yang khusus ya, yang menjelaskan, menegaskan menjadi manusia terbaik versi Islam, versi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau barometernya manusia ya,
Kalau standarnya itu manusia, itu macam-macam ya, beda-beda. Tapi kalau standarnya Allah, kalau penilaiannya Allah ya, itu sama ya, mau dimanapun, kapanpun itu sama ya. Standarnya adalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Paling tidak ada 8 ya, agar kita menjadi manusia yang terbaik ya. Next ya. Nanti Bapak Ibu bisa kita diskusikan ya. Ya ini yang pertama dan utama ya. Ini tentu masih dimensi spiritual ya, dimensi rohani, dimensi keakhiratan ya. Dan ini sekaligus menjadi pengamalan dan pengalaman keberagamaan kita ya. Yaitu apa? Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya telah membekali kehidupan manusia ini dengan Al-Quran, tidak hanya fisiknya yang sempurna, tapi syariatnya yang sempurna untuk kehidupan umat manusia. Ya. Kehidupan umat manusia. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ya. Jadi agar kita menjadi manusia yang terbaik, agar kita menjadi hamba Allah SWT pilihan, ya, tiada lain adalah ta'allam al-Quran, mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena memang al-ilmu bit-ta'allum, yang namanya ilmu itu dengan belajar gitu ya. Kita dilahirkan tidak tahu apa-apa, la ya'lamuna syai'a. Tapi Allah membekali pendengaran, penglihatan, hati untuk kita gunakan ya. Potensi panca indera itu untuk kita gunakan untuk belajar. Belajarnya tentu kontennya apa? Yaitu Al-Quran ya. Al-Quran. Kita yang tidak tahu apa-apa, dengan Al-Quran kita bisa tahu apa-apa gitu ya. Dengan Al-Quran kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui hakikat dunia. Dengan Al-Quran juga kita bisa bersaing dalam kehidupan ini ya, mengelola dunia ya, karena memang kita ini sebagai khalifatullah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, ini ja'luka fil ardi khalifah. Sesungguhnya Allah SWT menjadikan kita ini wakil Allah di muka bumi ini sebagai khalifah yang memakmurkan dunia. Tentunya dengan Al-Quran. Ketika kita mempelajari Al-Quran, kita tahu itu semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah nikmat Al-Quran ini ya. Luar biasa. Wa'allamahu ya. Kita juga terus belajar dan mengajarkannya. Mengajarkan Al-Quran ya. Mengajarkan Al-Quran itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mengajarkannya abata, itu sungguh menjadi amal jariah kita. Gak apa-apa kita mengajari abata, a, i, u, ba, gitu ya. Bacaan murotal ke istri kita, pasangan kita, anak-anak kita, atau tetangga kita, itu menjadi orang yang terbaik ya. Wa'allamahu, mengajarkannya. Ya, jadi kita bisa mengambil saham kebaikan dalam Al-Quran ini, ya. Mengajarkan Al-Quran. Apalagi kalau kita membuka rumah Al-Quran, ya. Masya Allah, tabarakallah, itu pahalanya akan menjadi pahala jariah. Ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang diajarkan itu akan menjadi usia kedua setelah kita meninggal, gitu ya. Setelah kita meninggal ya. Mengajarkan Al-Quran ya. Kalau sekarang di Jakarta, di kota terbesar, rumah Al-Quran itu sudah banyak ya, bertebaran ya. Tidak harus fisiknya besar ya, tapi di rumah kita bahkan bisa menjadi rumah Al-Quran dengan mengajarkan tetangga-tetangga kita ya. Bahkan mungkin pasien kita ya, kalau di Klinik Al-Fauzan, Jakarta Islamic Hospital kan mungkin beberapa hari tuh. Nah, nanti bisa salah satu kontennya ataupun pendekatannya adalah holistik Al-Quran, didengarkan Al-Quran gitu ya. Karena adem itu, murotal ya, itu bisa menyembuhkan ya sebelum penyembuhan secara fisik gitu ya.
Al-Quran ya. Ini belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, ini bisa kita ya di kantor kita ya, di rumah kita, di klinik kita, di rumah sakit ya. Itu bisa pendekatannya Al-Quran ya. Ini yang pertama ya. Ini pertama dan utama, Bapak Ibu ya. Yang kedua, ini masih dimensi spiritual ya, masih menjadi dimensi kesalehan individu kita ya. Yaitu apa? Yang paling baik akhlaknya ya. Dan orang akan berakhlak baik, orang akan memiliki moral yang terpuji itu ketika dia membekali diri dengan ilmu agama. Ya, mau tidak mau harus demikian ya. Dalilnya apa? Khairukum islaman ahasinukum akhlaqan inda faqihu gitu ya. Sebaik-baik Islamnya kalian adalah yang paling baik akhlaknya jika mereka menuntut ilmu ya. Jadi ini Rasulullah mengkaitkan antara akhlak terbaik itu dengan apa? Menuntut ilmu ya. Tadi kita sudah sampaikan bahwa kita ini lahir tidak tahu apa-apa. Tapi Allah memberikan panca indera, potensi, yang dengan itu kita bisa gunakan untuk belajar, untuk membaca, untuk merenungi kejadian, peristiwa, untuk tadabbur. Ya. Akhlak. Jadi memang akhlak itu tidak instan ya, Bapak Ibu ya. Akhlak itu berproses. Ya, mulai dari bekalnya kognitif ya, pemahaman dulu gitu ya. Standar akhlak gitu ya, pemahaman. Dari pemahaman, dari pengetahuan. Dari pengetahuan itulah berikutnya nanti akan kita praktekkan, akan jadi kebiasaan. Akhlak itu sebenarnya adalah habit. Akhlak itu sebenarnya adalah sesuatu yang sudah kita lakukan terbiasa. Jadi akhlak itu boleh jadi adalah sesuatu yang refleks. Jadi ketika kita tersandung, yang keluar dari mulut kita itu apa? Itu akhlak. Gitu. Ketika kita mendengar ada musibah, pertama kali yang keluar dari lisan kita itu apa? Itu akhlak, sesuatu yang refleks. Gitu ya. Jangan sampai kita ini, lisan kita itu latah, sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak baik. Ya. Itu akhlak. Ya. Akhlak itu adalah sesuatu yang menjadi habit, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi bangun tidur, gitu ya. Habit kita itu apa? Menyebut asma Allah, berdoa, ya, atau memegang HP, melihat status orang lain, gitu ya, membaca status, itu akhlak, gitu ya. Dan akhlak ini luar biasa ya, menjadi akhlak yang terbaik. Yang terbaik akhlaknya itu adalah terbaik Islamnya. Bahkan Rasulullah ini hanya diutus ke muka bumi ini adalah agar akhlaknya yang terbaik, the best gitu ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak ya. Wa innaka la ala khuluqin 'adzim. Ini mungkin beberapa pekan lalu ya, atau pekan lalu kali ya. Nanti kita akan refleksi Maulid ya. Itu kenapa kita mencontoh Rasulullah? Karena Rasulullah innaka ala khuluqin 'adzim. Rasulullah memiliki akhlak yang azim ya, yang mulia gitu ya. Orang Arab kalau melihat sesuatu yang luar biasa itu menyebutnya azim gitu ya. Yang excellent, yang the best ya. Ya Rasulullah, dan Rasulullah adalah tugasnya hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah pernah juga bersabda ya, saya menggaransi ya pada kalian tepinya surga, yaitu bagi orang yang mau meninggalkan debat meskipun dia benar gitu ya. Dan saya menggaransi tengahnya surga bagi orang yang meninggalkan berbohong meskipun canda. Nah, ini kan akhlak gitu ya. Kan kadang kita ingin menjadikan audien atau orang lain itu tertawa gitu ya. Apalagi stand up comedy. Tapi ada unsur bohongnya, nggak boleh gitu ya. Ini kan akhlak gitu ya.
refleks yang keluar dari mulut kita itu akhlak. Dan kata Rasulullah, saya menjamin surga yang paling tinggi bagi siapa? Liman hasuna khuluquhu, bagi yang akhlaknya terbaik ya. Nah, luar biasa ya. Luar biasa. Jadi akhlak yang terbaik itu posisi di surga nanti itu tertinggi, bukan sekedar di tepian atau di tengahnya itu. Bapak Ibu, suara saya masih jelas ya? Ya, masih jelas Ustadz. Alhamdulillah ya. Jangan sampai saya ngomong yang temen. Tolong Bang Dimas nanti kalau ada trouble langsung disampaikan saja ya. Siap Bapak, nanti ini Ustadz saya sampaikan nanti Ustadz. Oke. Jelas. Ya, alhamdulillah ya. Itu yang kedua ya, ini masih terkait dengan spiritual, rohani ya, akhlak ya. Yang ketiga ya, ini masih terkait dengan kesalehan individu kita. Nah, yang ketiga ini adalah, ini juga sering kita dengar ya, orang yang terbaik itu adalah yang panjang umurnya dan terbaik perbuatannya. Jadi suatu ketika ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, "Man khairun nas?" Ya Rasulullah, siapa manusia terbaik? Nah, Rasulullah kan orang yang paling tahu audiennya itu siapa. Yang bertanya ini orang Arab Badui. Orang Arab Badui ya orang kampung lah. Yang mungkin pendidikannya nggak tinggi-tinggi amat ya. Jadi Rasulullah itu ketika menjawab sesuatu itu tergantung audiennya ya. Rasulullah tahu memosisikan pesan nasihat ya. Nah, jawabannya apa? Wahai mantola umruhu. Orang yang terbaik itu orang yang umurnya panjang gitu. Ini orang Arab Badui ketika dibilang umurnya panjang seneng nggak? Bang Dimas nih. Kita ini maunya umurnya panjang atau pendek? Panjang dan amalnya terbaik Ustadz, seperti yang Nah, disampaikan. wahasbuna amaluhu. Nah, ini memang satu paket itu. Ya kan? Umurnya panjang, tapi amalnya the best gitu ya. Kalau kita bisa umur 100 tahun, 110 tahun gitu ya. Kehidupan sekarang ada nggak yang sampai 100 tahun nih? Harusnya kita yang berkecimpung di dunia kesehatan berlomba-lomba lah, kita umurnya 100 tahun gitu ya. Orang-orang soleh, orang-orang yang muslim gitu ya, apalagi kalau kita menjadi miliarder, triliuner, orang yang baik, itu harusnya usianya panjang gitu ya, agar kebaikan kita itu bermanfaat untuk sebanyak mungkin dan dalam waktu yang lama gitu ya. Tapi kan kadang banyak juga ya saudara-saudara kita yang orangnya baik tapi usianya pendek gitu ya. Yaitu qadarullah ya, yang usia ada di tangan Allah SWT. Tapi kalau kita menjadi manusia yang panjang umurnya dan amalnya terbaik, itu dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kita memenuhi bumi ini ya dalam usia yang panjang dengan kebaikan-kebaikan, ya, manfaat-manfaat, menebar PSMI, ya, menebarkan manfaat tidak hanya secara sekupnya nasional, bahkan dunia, gitu ya. Bapak Ibu, ya, kita berpikirnya bukan hanya lokal ya, tapi dunia, ya, mondial ya. Diprediksi ini perang antara Ukraina dan Rusia ini nggak akan berkesudahan ya. Bahkan Jerman, Amerika akan memasok senjata anti rudal ya, anti rudal gitu ya. Ini perangnya kemungkinan akan berlanjut dan dampak dari perang ini sudah dirasakan. Selain kelangkaan pangan, BBM di Eropa itu sudah langka. Masyarakat Eropa itu sudah antri untuk mendapatkan BBM, bayangin. Masyarakat Eropa secara keseluruhan. Yang saya baca itu di Paris ya, ibu kota Perancis, itu masyarakat antri BBM ya, mengular yang tidak pernah mereka alami selama ini ya. Dan itu dialami di Uni Eropa secara keseluruhan. Nah, kita PSMI relawan, nah kita berpikirnya juga secara
universal ya, secara dunia ya, yang terbaik. Dampaknya ya mungkin kita rasakan ya sekarang ini ya, perang Ukraina Rusia ya, mereka adalah dua negara yang produsen pangan ya besar ya. Mereka ekspor ke negara-negara dunia itu pangan tuh besar ya. Termasuk kita itu mengimpor banyak hal ya dari Rusia ya, terutama dari Rusia ya. Nah, kalau kita menjadi orang yang umurnya panjang dan amal kita terbaik, itu luar biasa. Kita bisa berkiprah secara luas gitu ya. Next ya. Nah, yang keempat ya, ini yang paling baik, ini sering, kalau ini udah sering ya, terbaik amalnya ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik kalian adalah yang terbaik buat manusia. Ya, terbaik untuk di lingkungan kerja kita gitu ya. Kita terbaik untuk bawahan kita, terbaik untuk instansi kita. Ya, kita mempersembahkan produktivitas ataupun pelayanan ataupun prestasi yang terbaik untuk instansi kita. Ketika kita di lingkungan ya, kita menjadi orang yang terbaik ya. Khairun nas anfa'uhum linnas ya. Next, Mas Dimas masih kedengaran ya? Masih Ustaz, termonitor dengan jelas Ustaz. Alhamdulillah. Ini yang kelima. Jadi Bapak Ibu, dari yang ketiga tadi ya, dari yang 3, 4, 5 itu sudah menjadi dimensi sosial ya. Keberadaan kita itu terbaik, keberadaan kita itu bermanfaat untuk lingkungan ya. Karena manusia kita kan makhluk sosial ya. Kita dilahirkan, kita nggak bisa mandiri ya, kita butuh lingkungan sampai sekarang. Bahkan kita ketika meninggal pun ya, kita nggak bisa ngurus sendiri gitu ya. Jadi ketika kita menjadi makhluk sosial yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan masyarakat, ya kita memposisikan sendiri sebagai yang diharapkan kebaikannya. Ya. Tetangga kita itu melihat keberadaan kita itu sangat bermanfaat gitu ya. Gitu. Dinanti-nanti ya, diharapkan gitu. Karena keberadaan kita menolong, membantu, mengajari mereka ya. Itulah kepribadian seorang muslim ya. Dan itu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW ya. Rasulullah itu subhanallah ya, meskipun Rasulullah itu dibully oleh seorang Yahudi buta ya, Yahudi buta ini setiap hari dia mencaci Muhammad ya. Beliau waktu itu ya belum ada sosial media ya. Setiap orang yang lewat di hadapan Yahudi itu menceritakan keburukan Nabi Muhammad ya. Tapi Nabi Muhammad itu setiap pagi menyuapi beliau ya. Sampai Rasulullah wafat. Nah, sahabat Abu Bakar tanya kepada Aisyah Ummul Mukminin, "Wahai Aisyah, apa sih kebiasaan Rasulullah yang tidak pernah ditinggalkan, yang senantiasa dilakukan beliau semasa hidupnya?" Aisyah mengatakan, Rasulullah itu setiap pagi menyuapi si Yahudi buta tersebut. Gitu ya. Sahabat Abu Bakar melanjutkan kebaikan itu, sahabat Abu Bakar menyuapi si Yahudi buta itu. Rupanya karena sudah rutin disuapi Rasulullah, Yahudi buta ini tahu yang menyuapi ini nggak seperti sebelum-sebelumnya. Kamu ini siapa? Kok sepertinya kamu beda dengan orang yang menyuapi saya? Enggak, saya ini yang biasa nyuapi Anda. Enggak, kamu pasti bukan yang biasa. Akhirnya sahabat Abu Bakar mengatakan, yang menyuapi kamu selama ini adalah Muhammad. Gitu ya. Wah, kaget dia. Muhammad yang setiap saat saya selalu bully ya, saya selalu caci maki itu, gitu ya. Ya, dialah yang senantiasa menyuapi engkau.
Saya mendapatkan informasi itu dari istri beliau Aisyah. Seketika orang Yahudi buta itu bersyahadat di hadapan sahabat Abu Bakar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemuliaan akhlak itulah yang menjadikan wasilah seorang Yahudi masuk Islam, ya, luar biasa. Yang diharapkan kebaikannya, gitu ya. Dan sampai kita ini ditakuti keburukannya, gitu ya. Kebalikannya kan berarti ditakuti keburukannya, kejahatannya. Ini juga berlaku bagi orang ataupun institusi, gitu ya. Jadi kalau ada lembaga yang ditakuti, ya, keburukannya, kejahatannya, kekerasannya, naudzubillah, jangan sampai, gitu ya. Jadilah lembaga, institusi yang diharapkan kedatangannya, yang nantikan kontribusinya, ya, kita semuanya, lembaga kita, ya, luar biasa. Ya. Ini kan spirit pelayanan sebenarnya. Ini kan spirit khidmat, ya, khidmat. Rasulullah kalau berkhidmat itu tidak pandang bulu, ya, tidak pandang ras, tidak pandang agama. Ya. Dan Islam itu seperti itu, akhlak Islam itu luar biasa. Next ya, yang keenam, ini juga masih dimensi sosial, memberi makan, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Ya. Banyak saudara kita yang tidak bisa cari makan, banyak saudara kita yang resesi, di masa resesi ini, di masa krisis seperti sekarang ini, ya, itu tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Besok, jangankan besok, hari ini, sekarang itu makan apa, mereka belum tahu, gitu. Masya Allah. Ini resep yang pas sekali ya di masa seperti sekarang ini. Ya. Khairukum man at'amat ta'am, kata Rasulullah. Sebaik-baik kalian itu yang memberi makan orang yang kelaparan, ya, kasih makan. Makanya kalau ada Jumat berkah, gitu ya, itu the best, gitu ya. Kalau di lingkungan kita tidak hanya Jumat, ya, ada yang Kamis berkah, kapanpun lah, ya, memberi makan. Kalau kita ketemu di lampu merah, ada orang yang minta-minta, kita kasih sesuai dengan kemampuan kita. Ya, apakah dalam bentuk uang atau makan yang kita bawa, gitu ya. Kadang kita seneng ya dengar ya di YouTube banyak ya ibu-ibu masak banyak, gitu ya. Dia ke tempat keramaian, dia menggelar makanannya, siapapun boleh minta, terutama ojol, gitu ya, misalkan. Ojol, ada warteg yang gratis, gitu ya. Meskipun ada yang mensponsori, ya, luar biasa itu. Dan spirit dari agama kita itu. At'amut ta'am, gitu ya. Dulu orang Arab itu memang sering ya mengajak makan, ya, makan. Dan dakwah itu. Halo, masih terdengar ya? Ya, Ustaz. Nah, masih terdengar, Ustaz. Ya, dakwah, ya. Dakwah, kata-kata dakwah itu kata dasarnya itu adalah mengajak makan, gitu. Sebelum kita menyampaikan pesan, memberikan nasihat, justru yang kita mengambil hati terlebih dahulu, ngajak makan, gitu ya. Traktir lah, gitu ya. Kita kalau ditraktir teman seneng nggak? Senang, Ustaz. Mentraktir orang seneng nggak? Yang ditunggu-tunggu biasanya, Ustaz. Senang ya. Ditraktir seneng, mentraktir lebih seneng lagi, gitu ya. Oh, kalau kita lihat di YouTube ya, kalau ada orang yang miliarder ya, crazy, orang yang kaya tajir, gitu ya, mereka traktir, bagus itu, bagus, gitu ya. Kebiasaan bagus, gitu ya. Kita buka pintu lebar-lebar kita, tempat kerja kita, rumah kita, orang boleh makan, gitu ya.
itu luar biasa ya. Itu adalah ini juga dimensi sosial ya. Amat to'am itu bisa juga sifatnya itu charity ya, sifatnya itu memang emergency ya, habis gitu ya, penting yang instan gitu ya, yang sifatnya itu yang untuk menyenangkan atau untuk menyelamatkan. Tapi juga atamut to'ami bisa sifatnya itu jangka panjang, program yang sifatnya pemberdayaan, pendampingan gitu ya, atamut to'am. Dan itu akan lebih efektif ya. Kita memberi kail bukan memberikan ikan gitu ya. Karena kalau lembaga swasta atau apalagi individu ya, kekuatan kita itu seperti apa sih? Tapi kalau ini lembaga bahkan menjadi pemerintah, atamut to'am itu kalau menjadi misi pemerintah, atamut to'am itu luar biasa ya. Masya Allah ya. Dahsyat lah ya kalau kekuasaan itu dipegang oleh orang-orang yang soleh gitu ya. Dia bisa membangun rumah sakit ya, dia bisa membangun pendidikan, tempat ibadah, dia bisa menyelamatkan orang yang kelaparan gitu ya. Atamut to'am. Yang ketujuh ya Bapak Ibu, ini menjadi suami yang paling baik bagi keluarganya. Masya Allah, tabarakallah. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang memperlakukan istri kalian, pasangan kalian itu terbaik ya. Suami terbaik adalah yang terbaik bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Dan Rasulullah menjadi kepala keluarga terbaik di antara kepala keluarga yang ada di seluruh dunia. Nah, ketika umat muslim membaca hadis ini dan mengamalkannya, saya pikir tidak ada KDRT gitu ya. Tidak perlu ada public figure yang KDRT akhirnya dipublish oleh media ya, yang seyogjanya public figure itu menjadi panutan ya gara-gara KDRT buyar gitu ya. Banyak nggak KDRT di kalangan public figure yang muslim ya? Yang terbaru ya nggak usah disebut lah ya. Kalau istri sih tadi memperlihatkan yang KDRT, yang istrinya yang perempuan lagi umroh gitu ya, sama anaknya. Alhamdulillah ya, sebagai pelipur lara gitu ya, sebagai obat gitu ya, umroh itu bagus ya. Mengalami problem, permasalahan, kembalinya atau pulangnya kepada Allah SWT, melaksanakan umroh ke tanah suci, bagus gitu ya. Ini nggak perlu ada KDRT yang berujung kepada perceraian, nggak perlu ada keperadilan gitu ya. Seyogyanya rumah tangga umat Islam itu langgeng gitu ya. Betul nggak Bapak Ibu? Iya, Ustaz. Apalagi waktu akad nikah ada singgot talak ya. Singgot talik gitu ya. Yang suami berjanji untuk muasyarah bil ma'ruf gitu ya. Untuk memperlakukan istri yang terbaik, bukan hanya di malam pertama gitu ya, bukan hanya di bulan madu gitu ya, tapi setiap bulan ya madu gitu ya. Madu yang benar atau madu yang lain ini? Madu yang benar ya, bulan madu ya. Harusnya rumah tangga muslim setiap hari ya madu gitu ya. Karena digaransi oleh Rasulullah ya, yang menjadi terbaik di antara kalian. Nah, yang terakhir ya Bapak Ibu, adalah ke-8 ya, tidak ingkar melunasi hutang. Nah ini dimensi sosial. Rasulullah itu, agama kita itu mengakui kepemilikan, mengakui harta. Ya. Berbeda dengan yang lainnya. Satu sisi isme kapitalisme gitu ya. Satu sisi mereka itu liberal dalam mencari harta ya, sampai menghalalkan segala cara. Ya, tapi Islam tidak menghalalkan segala cara.
sisi lain ada isme-isme madzhab-madzhab yang tidak ada kepemilikan gitu ya, bahwa harta itu milik bareng, milik semuanya gitu. Enggak. Di Islam itu ada kepemilikan. Jadi kalau kita meminjam ya harus dikembalikan karena itu hak dia, kewajiban kita, itu kepemilikan harta gitu. Bukan milik bersama gitu ya. Jadi Islam ini indah ya, antara ekstrim kapitalisme dan ekstrim sosialisme ya. Ada kepemilikan gitu. Jadi kalau kita meminjam ya dikembalikan. Kalau kita berutang ya harus dilunasi. Dan sebaik-baiknya adalah segera ketika kita memiliki segera ya, agar lunas kita itu selesai gitu ya. Agar kita tidak ada urusan keterpautan di dunia, apalagi nanti dibawa meninggal gitu ya. Kalau dibawa meninggal itu akan menjadi kendala amal kita tidak diterima gitu ya. Sampai Rasulullah pun mengatakan, ini siapa yang menjamin mayat ini hutangnya? Kalau nggak ada, saya nggak mau mendoakan gitu ya. Kalau nggak ada, ini amalnya masih tidak diterima, menggantung gitu ya. Nih luar biasa ya. Sanuhum qadha. Jadi sebenarnya kalau dalam Islam, praktik dalam Islam tuh nggak perlu ada debt collector. Gitu ya. Kenapa? Ya sebelum jatuh tempo kita udah lunasi. Karena agama kita menganjurkan seperti itu, gitu ya. Debt collector itu mungkin praktek-praktek ya kapitalis lah ya, yang menghalalkan segala cara. Kalau dalam Islam itu akhlak ya, ada akhlaknya. Kalau memang dianjurkan kalau punya langsung dilunasi. Tapi kalau kita belum punya ya ditangguhkan ya. Kita toleransi diperpanjang lagi gitu ya. Temponya diperpanjang gitu ya. Prinsipnya adalah memudahkan gitu ya. Nah, ini juga dimensi sosial. Sungguh indah ya. Ini hadis-hadis Nabi, ajaran agama kita yang semuanya itu mengajarkan tentang yang terbaik. Mungkin ini ya singkat ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Selanjutnya kita akan diskusi tema ini ya. Ini memang tidak mudah ya, resep menjadi manusia yang terbaik ya. Semoga bermanfaat ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, baru saja kita sama-sama dengarkan ya penyampaian materi yang sangat luar biasa ya. Saya pikir ya ada 8 tips, 8 resep ya yang disampaikan oleh Ustadz ya. Baik, kepada Bapak dan Ibu sekalian, kami persilahkan jika ada pertanyaan, kami persilahkan untuk bisa menggunakan kolom chatting ataupun raise hand dan langsung komunikasi dengan Ustadznya. Baik, Bapak dan Ibu, kami persilahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin untuk tanya nih. Masya Adakah dialog antara malaikat dengan Rasulullah SAW terkait dosa terhadap malaikatnya? Dosa terhadap malaikat itu artinya umat berdosa terhadap malaikat. Karena kita kan pengen menjadi orang yang terbaik, mengejar pahala. Mengejar pahala itu dalam arti ketika kita berangkat ke masjid, pulang ke masjid, nah itu kan harus berbeda arus gitu ya, antara berangkat dengan pulangnya. Nah ini kan, saya pengen dapetin pahala yang lebih banyak, lebih besar, saya pengen jalannya lebih jauh. Artinya kan kita mengerjain malaikat ini. Dan kita kan bisa juga dikatakan telah mengerjain dan bisa berbohong terhadap malaikat. Nah ini, apakah ada dialog tersebut yang disampaikan oleh malaikat, ya Rasulullah, aku merasakan kurang pas dengan hambamu ini ternyata mengerjain, misalkan seperti itu ya. Apakah ada? Kemudian itu kan tingkatan terbaik dan paling baik. Yang paling baik itu kan karena ada akhlaknya. Nah, terkait dengan yang tadi perjalanan itu, orang mengejar pahala,
apakah pahala-pahala itu bisa hilang sedemikian rupa karena nilai keikhlasan kita kan semakin berkurang gitu ya, semakin berkurang sehingga pahala itu akan hilang demikian. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, Ini dipersilahkan. dialog malaikat dengan Rasulullah yang apa ya? Ya, mungkin ada dialog bahwa Rasulullah bisa bercerita di dalam hadis atau apa, atau cerita apa gitu terkait ya Rasulullah, ini mungkin orang ini mengerjain saya atau gimana. Nah ini kita kan merasakan dosa ya. Harusnya kan kita jalan yang sama, berangkat ke masjid, pulangnya kita berbeda arah. Nah itu kan setidaknya kita juga mengerjain malaikat. Nah ini apakah malaikat itu pernah ngersulo ya? Oh iya iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau yang saya tahu ya, bahwa malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat ya, ataupun durhaka kepada Allah SWT atas apa yang diperintahkannya, atas apa yang ditugaskannya ya. Nah, malaikat tugasnya itu spesifik ya memang. Ada yang mengantarkan salam umatnya kepada Rasulullah, ada yang mengatur hujan, ada yang mencabut nyawa, ada yang meniup trompet, nah itu malaikat-malaikat yang kita ketahui dan kita imani. Kan ada jutaan malaikat yang kita tidak tahu. Tapi sepengetahuan saya, malaikat-malaikat itu tidak mengeluh terkait dengan tindakan-tindakan manusia terutama ya, yang itu tidak ada kaitannya dengan tugas-tugasnya ya. Yang tidak ada kaitannya dengan tugas malaikat. Itu yang saya tahu ya. Jadi keberadaan Rasulullah atau malaikat itu, dengan malaikat dialog-dialognya adalah dialog-dialog yang bermanfaat, yang positif, dan itu bahkan akhirnya menjadi wahyu dan akhirnya menjadi syariat ya. Jadi semuanya adalah yang bermanfaat, yang semuanya nanti itu jadi syariat gitu ya. Dan itu sudah selesai gitu ya dengan meninggalnya Rasulullah SAW ya. Malaikat terutama adalah memang malaikat Jibril ya, yang memang datang menemui Rasulullah baik dalam bentuk aslinya atau dalam bentuk manusia ya. Itu kan tujuannya memang untuk mengajarkan Islam ya. Seperti hadis Jibril ya, yang ketika Rasulullah bermajelis dengan para sahabatnya, ya tiba-tiba ada seorang laki-laki yang pakaiannya putih, rambutnya putih, yang para hadirin majelis nggak tahu itu siapa, datangnya dari mana. Tiba-tiba datang di hadapan Rasulullah ya, mendekatkan baunya dengan bau Rasulullah dan bertanya gitu ya. Kan terakhir itu, siapakah beliau? Rasulullah bertanya. Para sahabat bertanya, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Meskipun para sahabat itu punya penilaian itu malaikat, tapi etikanya mereka Allah dan Rasulnya lebih tahu. Handa Jibrilun atakum ya'alimukum dinakum. Yang datang barusan itu Jibril, menemui kalian, mengajarkan agama untuk kalian. Nah, yang saya pahami adalah dialog Rasulullah dengan malaikat, pertama malaikat Jibril adalah sesuatu yang bermanfaat, ya, tidak ada yang terkait dengan keluhan-keluhan dan sebagainya. Allahu a'lam ya. Mungkin tadi ada yang bertanya lagi? Baik, kami persilahkan Bapak dan Ibu jika masih ada yang ingin bertanya. Ruang dan waktu di Zoom ini kami buka lebar untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Tadi yang chat mau tanya langsung atau di chatnya, Bang Dimas? Ya, ini sudah ada Bapak di Ustadz di kolom komentar. Saya akan bacakan ya. Ya. Bagaimana sikap kita tatkala kita sedang menjadi relawan dan membantu orang lain dengan hanya memfasilitasinya, tapi ada orang yang bicara dengan ketus ke kita kalau kita itu mau-maunya aja berbuat seperti itu. Nah, sikap kita ini harusnya bagaimana? Takutnya malah menjadi ria perbuatan kita. Demikian Ustadz, silahkan Ustadz.
sebentar ya, saya baca nih. Bagaimana sikap kita tak kala kita sedang menjadi relawan dan membantu orang lain dengan hanya memfasilitasinya. Tapi ada orang yang bicara dengan ketus ke kita kalau kita itu mau-maunya berbuat seperti itu. Sikap kita harusnya bagaimana? Takutnya malah menjadi riya perbuatan kita. Oke. Ya menegaskan saja ya. Ini memang ketika kita menjadi relawan di lapangan itu kita menghadapi banyak model manusia, baik yang kita layani ataupun yang tidak kita layani, baik itu bahkan media mungkin ya, atau yang hanya sekedar menonton ya. Ya, kalau yang penonton ya itu kita tahulah ya, penonton ya biasanya memang ramai ya. Penonton itu yang kelihatannya sih pinter gitu ya. Atau komentator tuh kelihatannya sih memang canggih, tapi disuruh main belum tentu bisa gitu ya. Nah, ketika ada yang mengomentari aksi-aksi kita ya, pelayanan-pelayanan kita, ketika aksi-aksi kita itu adalah aksi-aksi kemanusiaan yang baik memang, ketika ada yang mencibir tidak perlu dihiraukan, tidak perlu menjadikan kita surut ke belakang ataupun tidak melanjutkan aksi-aksinya. Tetap kita lanjutkan ya. Kalau memang dibutuhkan penjelasan ya dijelaskan, nggak apa-apa. Itu tidak akan mengurangi ikhlas kita ya. Tidak akan mengurangi ikhlas kita ya. Nah, ini ditampilkan lagi, ini bagus nih. Jadi memang ujungnya adalah ini ya. Kita akan menjadi manusia yang terbaik ketika kita mempelajari ilmunya ya. Ketika kita terus belajar ya. Insya Allah ya, ketika ada yang mencibir itu hal yang biasa. Jangankan hal yang baik ya. Diam aja kita ini dikomentari gitu ya. Diam saja dikomentari. Apalagi kita melakukan kebaikan. Ya, Rasulullah pun demikian. Rasulullah kurang apanya, tapi banyak yang mencibirnya ya. Luar biasa. Mungkin kalau perlu diberi penjelasan, dijelaskan. Kalau nggak perlu ya nggak usah gitu ya. Allah tahu khidmat kita, pelayanan kita semata-mata adalah kemanusiaan karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Mustafa atas jawabannya. Baik, kami buka ruang pertanyaan bagi Bapak dan Ibu yang ingin masih bertanya. Ya, silahkan untuk menyampaikan secara langsung atau secara tulisan via kolom chat. Kami persilahkan. Nanti filenya di-share aja ya. Tadi Dr. Prita butuh slide-nya ya. Tapi tadi udah ditampilin ya. Ustaz, sudah. Oh, alhamdulillah. Itu saya kirimnya PDF biar nggak berantakan lagi teks Arabnya, Bu. Ya. Ya. Barangkali nanti, dari panitia bisa Iya. Bang Dimas yang satu nanti semoga meng-share ya. Karena tadi kita diskusi, ini moderatornya Bang Dimas. Saya tanyanya, Bang Dimas tinggal di Bengkulu ya? Oh enggak, itu Bang Dimas yang lain nih katanya. Ada 2 Dimas ya, Ustaz ya? Iya. Oke, kalau ada yang bertanya lagi, monggo. Baik, Bapak dan Ibu, kami persilahkan. Baik, untuk pertanyaannya. Sambil menunggu, Ustaz, mungkin saya akan ada satu pertanyaan, Ustaz. Dari beberapa yang sudah disampaikan tadi kan kita diharapkan yang paling diharapkan kebaikannya dan paling jauh keburukannya ya Ustaz ya. Nah, tapi dalam kenyataannya di kehidupan kita sehari-hari mungkin saja kita itu kadang tidak sadar Ustaz. Jadi apa yang kita lakukan itu alih-alih untuk membuat membuat kebaikan yang banyak, karena sikap kita yang karena tidak sadar itu malah menjadikan stigma negatif bagi orang-orang di sekitar kita, ataupun mungkin jika kita itu bekerja di suatu instansi yang sudah jelek image-nya di mata masyarakat, sedangkan kita ingin menjadi manusia yang terbaik tapi terhalang oleh seperti itu Ustaz. Nah, kira-kira ada tips
atau apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Demikian, Ustaz. Oke, pertanyaan Bang Dimas ini bagus banget ya, mewakili kita semuanya, apalagi di realitas kehidupan akhir zaman ya. Itu memang banyak model manusia dalam menilai kita ya, aksi-aksi kita, lembaga kita atau individu kita bahkan. Itu tadi contohnya Rasulullah SAW. Rasulullah meskipun dibully ya, kalau waktu itu sudah ada sosial media, itu boleh jadi akan rame ya di sosial media. Waktu itu kan konteksnya setiap yang lewat di rumah si Yahudi Buddha itu Rasulullah keburukan dicaci maki lah di hadapan orang gitu ya. Kalau sekarang sosial media ya sama ya. Sebenarnya apa yang dilakukan Rasulullah itu nggak pernah mengkhutbahi ataupun menasihati, saya ini nyuapin kamu setiap hari loh, masa kamu ngomong ini begitu, enggak gitu. Dibiarin sama Rasulullah, bayangin tuh. Masya Allah, akhlak Rasulullah ya. Memang nggak ada duanya ya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, itu memang jawaban ya. Itu penegasan Allah dalam Al-Qur'an, wahai Muhammad, engkau adalah memiliki akhlak yang azim ya. Engkau dibully, engkau dicaci maki gitu ya. Tapi engkau justru baik gitu ya. Ini ibaratnya seperti pohon lah ya. Pohon itu ketika pohon mangga lah, kita lempari dengan batu, justru dia ngasih buah kan gitu ya. Nah, jadi kita nggak perlu konferensi pers, nggak perlu saya ini orang baik, saya ini justru begini-begini, nggak perlu. Kita nggak perlu juga menulis status kita gitu ya. Karena nanti publik akan tahu dengan sendirinya gitu ya. Karena nanti masyarakat akan tahu dengan sendirinya. Nah, kira-kira seperti itulah kita meneladani akhlak Rasulullah seperti tadi. Tapi kalau akhirnya dibutuhkan itu penjelasan, ada waktunya kita memberikan penjelasan, ya, memberikan konferensi pers ya kalau kita lembaga itu sih, gitu ya. Apalagi itu nanti mungkin terkait dengan hukum atau terkait dengan pertanggungjawaban, pelaporan, gitu ya. Itu apalagi terkait dengan hak publik ya, itu bisa kita sampaikan. Allahu a'lam. Bang Dimas kayaknya itu dulu kali ya. Siap, Ustaz. Dia sudah selesai, ini yang akhir udah mau bergerak ini. Oh, baik, Ustaz. Ya baik, Bapak dan Ibu sekalian. Maaf kalau belum maksimal ini. Sebenarnya temanya menarik ini. Siap. Baik, itulah tadi ya sesi pertanyaan kita akhiri ya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua atas kehadirannya pada malam hari ini. Dan sebelum ditutup, kami mohon kesediaannya untuk Pak Ulis, untuk Ustadz Ulis Tova, menyampaikan doa, Ustadz, demi penutup kita pada malam hari ini. Silakan, Ustadz. Terima kasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afina ma huwa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب والفوز بالجنة. اللهم ارزقنا حبك
wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yusilu ila hubbika ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakumullah khairan Jazakumullah khairan. pada Ustaz Ulis Tofa atas penyampaian materi dan doa yang telah disampaikan. Baik, dengan disampaikannya doa tadi Bapak dan Ibu sekalian, maka berakhir pula kajian rebuan kita pada edisi hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun yang disengaja ataupun tidak disengaja. Marilah sama-sama kita tutup kajian kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin dan disempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Undur diri. Assalamualaikum Ya, fi warahmatullahi aman.